إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Orang yang mereka pengen memang punya niat jualan itu, apalagi sekarang zaman sekarang ini, itu tanpa modal itu sangat bisa sekali. Artinya yang penting pertama dia punya semangat berjualan, kedua dia punya sifat amanah. Yaitu kalau secara formal itu buka tokonya sekitar tahun 93, 94 itu. Itu setelah saya nikah tahun 92, tapi sebelumnya juga sudah punya rintisan jualan gitu. Ya waktu masih kuliah, waktu masih siswa itu. Hanya menangkap peluang aja. Ada peluang untuk bisa ambil barang, kemudian jual barang di kalangan teman-teman itu ya, sederhana itu. Terus kemudian setelah nikah ada peluang ngontrak, ada kontrakan yang sederhana untuk dikontrakkan, kita ambil. Kemudian ya bismillah jualan dengan toko yang sempit tapi cukup strategis, ya strategis dalam artian masih yang jalan 2 atau jalan 3, ring 2 atau ring 3 itu. Karena hanya gang mahasiswa itu. Tapi bismillah dari situ berusaha untuk terus berkembang dengan tawakal kepada Allah Ta'ala itu. Ya kemudian tahun-tahun berikutnya ya alhamdulillah belum pernah mengalami krisis yang maksudnya yang mengguncang itu enggak. Ya hanya pokoknya bertahan, bisa berjalan, bisa menggaji karyawan, bisa pulaan, bisa ada sisa untuk kemudian terus berjalan, ya gitu aja. Sampai Allah mudahkan untuk kemudian ya bertambah gitu. Cerita yang berkesan sebetulnya apa ya? Ya sebetulnya kalau saya dulu dari sekolah nggak ada niat dagang sebetulnya itu. Dulu kan pengennya sekolah terus bisa setinggi-tingginya gitu. Tapi waktu itu ada teman yang punya barang dagangan, terus suruh jualkan, terus saya juga akhirnya jualkan dengan titip-titip di toko, di kos-kosan, asrama. Gitu. Kemudian ya dari situ kemudian ada tumbuh jiwa dagangnya itu. Ada nangkap peluang, ambil barang, kemudian dititipkan, dijual, gitu aja. Ya asalnya tidak ada niat jadi pedagang, nggak ada. Asalnya pengennya sekolah terus itu sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya gitu. Hanya ya itu ada kesempatan itu, kemudian ya dimanfaatkan itu. Ya kita fokusnya di pakaian dulu itu karena awalnya memang ya teman saya itu produknya produk pakaian, terus saya suruh masarkan, selain juga buku, karena waktu itu kita sambil ngisi-ngisi gitu, kemudian ada yang pesen nyarikan buku ini, terus kita carikan sehingga kalau buku kaitannya dengan masalah kajian-kajian, kemudian kalau pakaian ya karena kita waktu itu diminta memasarkan produk teman gitu. Kalau krusial nggak ada, hanya kecil-kecil gitu aja. Mungkin ada biasa teman bawa, mungkin nggak nyaur-nyaur gitu aja itu. Ya kalau dulu waktu masih awal-awal ngerintis itu, ya semuanya disambi di toko itu. Artinya disambi toko itu ya kita buka toko ya sambil belajar, sambil kan toko yang nggak ramai semuanya kan, toko kan nggak selalu ramai itu. Ya pas nggak ada pembeli kita bisa sambil belajar. Kemudian juga ketika jadwal ngajar ya kita ngajar gitu. Kan ada teman yang juga bisa kita jadikan partner untuk jaga toko, sehingga waktu kita ngajar ngisi sehingga kebanyakan ngisinya ya sekitar daerah dulu karena bukanya toko di wilayah Sleman di dekat UGM, maka banyak jadwal ngisi daerah sana sampai sekarang akhirnya begitu berkembangnya di wilayah Sleman. Rumahnya di sini di Jamil Rahman di selatan,
Tapi jadwalnya banyak banget yang ada di Sleman karena memang tumbuh berkembangnya di sana awalnya. Ya kalau pengen jadi pengusaha muslim pertama ya namanya muslim dia harus tahu aturan agamanya, hal-hal yang mana yang boleh kita jual, mana yang tidak boleh kita jual, mana yang kira-kira akan mendukung dakwah, mana yang kira-kira akan merusak dakwah, itu nanti kita harus juga selektif, tidak hanya asal jual gitu aja. Yang kedua ya namanya pengusaha ya mental dia ya harus bisa berdagang. Artinya itu berdagang itu ya nawarkan barang atau mungkin masarkan barang. Kalau dulu kan belum seperti sekarang ya, yang online itu ya rata-rata masih offline ya. Mungkin kita datang ke toko nawarkan produk atau nawarkan barang kita untuk bisa dijualkan. Ya mental untuk dia bisa juga menangkap peluang apa kira-kira yang dibutuhkan pasar, kemudian dia punya peluang ngambil barang. Ada peluang ambil barang, ada peluang pasar, kemudian bagaimana dia memanfaatkan peluang itu untuk bisa kemudian masarkan barang. Kemudian juga ya mental untuk bisa saling memenuhi kebutuhan. Teman-teman kira-kira peluang kebutuhannya apa, itu yang mungkin kira-kira kita usahakan untuk bisa nutup. Kemudian ya juga bagaimana mental untuk menjalin persahabatan, karena dengan jual beli itu juga bukan sekedar hanya jual beli, tapi bagaimana juga semakin menjalin persahabatan, tambah teman, tambah ya relasi yang bukan untuk sekedar urusan dunia, tapi bisa untuk sambil sharing-sharing tentang kehidupan yang lainnya itu. Saya sendiri dulu milih komunitas, buka toko muslim itu pertama pasti relasi kita adalah orang-orang yang butuh dengan kebutuhan muslim itu. Sehingga bisa ketemunya juga dengan orang-orang yang kira-kira insya Allah ya paling enggak itu standar baik gitu. Dia punya giroh beragama, apalagi di kalangan mahasiswa teman-teman itu harapannya ya bergaulnya juga dengan orang-orang yang ketemunya orang-orang yang baik itu. Beda kalau kita maunya di pasar atau apa itu bisa mungkin agak semerawut, sehingga kita ya harapannya dengan begitu bisa lebih terpelihara agamanya dan juga hubungannya dengan teman-teman yang lebih baik gitu. Ya kalau pengalaman kita dulu ya sebetulnya hampir nggak pakai modal ya Mas ya. Dulu karena kita kan dipasrai untuk masarkan barangnya orang gitu. Yang sebetulnya kalau dari pengalaman juga orang yang mereka pengen memang punya niat jualan itu, apalagi sekarang zaman sekarang ini, itu tanpa modal itu sangat bisa sekali. Artinya yang penting pertama dia punya semangat berjualan. Kedua, dia punya sifat amanah dalam menjualkan barang. Artinya dia bayarnya tepat, terus kemudian kalau ada kendala dia bilang, sehingga orang yang diambil barangnya itu bisa betul-betul merasa puas. Ibaratnya kita pengen mungkin ngambil 10 dikasih 20, pengen ngambil 20 dikasih 40. Itu kalau kita bisa amanah dalam masalah menjualkan barangnya orang. Sehingga dengan begitu sebenarnya tanpa modal dia bisa berkembang. Dengan catatan dia itu jujur, kemudian amanah, kemudian punya semangat untuk kerjasama yang baik itu. Dengan cara itu dia tanpa modal pun insya Allah dia akan bisa berkembang. Dan tentunya juga harus harus mau rintisan dari kecil, karena nggak mungkin dia kemudian langsung gede, nggak mungkin. Dia mesti harus rintisan dari kecil, dia membangun, sehingga selain juga membangun kepercayaan, juga membangun selain kemampuan dia untuk dia bisa memenuhi pasar. Dengan begitu kalau dia nanti terus berkembang begitu, maka orang yang punya barang pun juga tidak akan awal untuk ngelepas barangnya, tidak akan iman-iman untuk ngelepas barangnya itu. Dengan begitu dia nggak pakai modal pun sehingga bisa berkembang itu. Walaupun tentu juga ada modal-modal tambahan yang lainnya, tapi sebetulnya modal itu nomor sekian. Yang pertama itu kemauan berbisnis atau berjual beli, kemudian kedua punya relasi untuk ngambil barangnya dan dipercaya, menunjukkan sikap amanah itu insya Allah dengan begitu akan bisa berkembang lebih baik atau lebih besar itu, walaupun tanpa modal itu. Ya sebetulnya kalau investor boleh-boleh aja, tapi harus prakteknya ketat juga kan, karena pasti antara dia nanti mendolimi atau didolimi.
Kalau dia nggak punya pelaporan yang bagus, nggak punya catatan yang bagus, nanti khawatirnya ya kita mendolimi investor. Kita harusnya jatahnya dia kita nggak kasih. Atau juga nanti kita merasa kok kita nggak dapat seperti yang menjadi hak kita. Ya intinya kalau siap ambil investor ya harus siap pelaporan yang bagus dan ada kesepakatan yang jelas antara investor dengan ya ini pelaku usaha ya. Sehingga betul-betul berjalannya di koridor yang telah disepakati itu dan saling ridho di situ. Dan selama ini ya dari pengalaman yang ada ya mengambil investor itu kalau saya juga susahnya itu artinya kita khawatir nanti juga nggak memuaskan investor. Rata-rata juga investor juga merasa nggak puas dengan partnernya itu. Dan rata-rata juga kita juga pernah juga jadi investor kecil-kecilan juga rata-rata amblas sehingga kurang bertanggung jawab terhadap apa yang kita amanahkan gitu. Akhirnya kadang-kadang membuat kayak seluah putus asa dengan hampir-hampir sulit mempercayakan pada orang untuk kita menjadi investor gitu. Ya akhirnya kalau punya modal ya kalau bisa diputar sendiri aja seberapa dapatnya ya dinikmati gitu. Ya sebenarnya kalau dia bekerja pada orang yang penting pertama dia selesaikan urusan dulu dengan tempat kerjanya itu. Jangan sampai menjadi pengkhianat pekerja yang pengkhianat karena dia bekerja itu amanah. Sehingga juga ini dikatakan dalam Al-Qur'an ya khairu man istajarta al-qayyul amin. Sebaik-baik yang kau pekerjakan orang yang al-qawiyyu profesional, al-amin terpercaya. Sehingga dua ini merupakan tipe pekerja yang sangat bagus, profesional, kemudian amin, terpercaya, amanah. Kalau kita kerja di kantor, mestinya kita selesaikan dulu pekerjaan kantor itu. Artinya kita memenuhi apa menjadi kewajiban kita. Kalau kita ingin merintis, ya jangan berkhianat di balik pekerjaan itu. Kita terus terang atau kita sampaikan sehingga dia memang sengaja berusaha untuk menggagas usaha sendiri. Sehingga tidak ada yang dikorupsi waktunya segala macamnya. Jangan sampai kita duduk di kantor tapi kita sedang berkhianat pekerja karena kita bukan pekerja untuk kantor. Padahal status kita adalah pekerja kantor atau pekerja orang lain. Jadi jangan sampai kita juga kerja di sebuah perusahaan tapi kita sedang bangun perusahaan di perusahaan tersebut gitu. Itu namanya pengkhianatan kepada pemilik perusahaan. Dia digaji di situ untuk bekerja di perusahaan tersebut. Kalau dia pengen merintis, ya di luar jam kerja yang dia lakukan itu. Dan jangan sampai ada unsur-unsur yang berkaitan dengan pengkhianatan kepada perusahaan yang ada itu. Sehingga akan enak hubungannya dengan juga pemilik usaha yang dia ikuti atau kantor yang dia kerja di situ. Ya bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu kalau kita usaha itu ya siap jatuh atau siap intinya jatuh bangun lah. Karena namanya orang belajar, kayak orang belajar jalan. Belajar jalan itu kan kadang jatuh, kadang bisa bangun lagi. Yang penting ya dia jatuh nggak apa-apa. Jadikan pengalaman apa yang menjadi pelajaran jatuhnya kemarin itu. Dia bangkit lagi, berusaha untuk bangkit lagi. Dan usahakan kalau usaha itu ya jangan gonta-ganti gitu ya. Jangan ganti. Kalau dia memang sedang jualan pakaian itu jatuh, ya tetap aja tekuni pakaiannya itu naik lagi sehingga orang tahu ibaratnya fulan jualan pakaian. Tapi kalau gonta-ganti lagi, ganti itu biasanya ya rintisan lagi sehingga nggak dikenal juga dan dia juga rintisan terus. Jadi kalau dengan satu sisi atau satu segmen tadi, dia bisa ngambil pelajaran yang kemarin apa yang buat jatuh, kemudian dia membangun lagi yang lebih baik, evaluasi. Dan kalau kita muslim ya sebetulnya kejatuhan kita juga selain pelajaran ya ujian juga, ujian bagi kita sehingga bagaimana kita bisa bersabar dan kemudian bisa kembali bangun lagi dengan minta pertolongan kepada Allah SWT, ya tawakal. Ya mesti kita harus berusaha untuk eksis gimana dia bisa eksis dengan pekerjaannya itu. Jatuh bangun hal yang biasa intinya dalam masalah usaha itu. Tapi yang penting dia bagaimana membangun mental lagi untuk kembali semangat dia bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhannya, dengan bersikap mandiri, tidak punya ketergantungan kepada orang lain.
Karena yang seperti Nabi katakan ketika ditanya ini ayul kasbi atyab, bagi apa usaha yang paling bagus bagi seorang muslim atau bagi seorang hamba, yaitu amalur rajul biyadi, ini bekerja dengan tangannya dia, artinya dia bagaimana bekerja menghasilkan sesuatu, bagaimana dia bekerja memiliki pekerjaan dengan dirinya, dia bekerja menghasilkan. Kemudian juga wabaiul mabrur, wa kullu bai'in mabrur, jual beli yang mabrur, jual beli yang bagus. Tidak ada bisa menjadi tipe pekerja, dia bekerja, nah dia menggunakan tenaganya untuk bekerja, bisa dia dengan membangun usaha. Dan perdagangan ya termasuk di antara bagian di pekerjaan yang Nabi pernah melakukannya. Khadijah istrinya saudagar besar, Nabi juga berdagang, para sahabat juga mereka juga para saudagar, di antaranya pedagang-pedagang besar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Intinya dagang sebenarnya pintu rezeki yang sangat luas banget gitu. Sehingga kalau berjualan ya yang pertama ya mesti bertawakal karena adalah bagian daripada menjalani takdir Allah Ta'ala. Jangan sampai dia lupa dengan Allah. Yang kedua ya ikhtiar maksimal bagaimana dia berusaha merancang dagangnya itu yang pas, yang tepat, dan dia bisa betul-betul secara hitung-hitungan itu bisa masuk walaupun nanti mungkin dia jatuh dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ya jangan putus asa, dia semangat, jangan putus asa untuk terus membangun usahanya itu karena semuanya pasti akan ada ujian-ujiannya itu. Dan ujian itu rata-rata ya di tengah jalan. Sehingga kadang-kadang orang itu di atas kertas itu mulus-mulus saja, tapi di dalam perjalanan biasanya banyak sekali kendala-kendalanya, maka dia harus ada sabarnya, harus ada betul-betul ya militan dalam usahanya tersebut, punya semangat untuk selalu bangkit itu. Kalau dai asalnya kan punya pikirannya dakwah itu ya free gitu. Dakwah itu istilahnya tidak menggantungkan mukafaah dari dakwah tersebut. Sehingga kalau bisa ya setiap seorang dai punya paling enggak income pasif atau punya dia pemasukan yang betul-betul bisa menopang kehidupannya sehingga dakwah tidak menggantungkan maisahnya dengan dakwah tersebut karena dia dapat maisah atau enggak dapat maisah di dakwahnya tetap dia harus berdakwah. Sehingga kalau bisa dia bisa membangun usaha yang bisa menopang dakwahnya. Tentu jangan sampai membangun usahanya juga, jangan sampai kemudian mengganggu dakwahnya. Artinya jangan sampai dakwahnya kemudian libur, kemudian nggak ada dakwah gara-gara dia membangun usahanya yang tidak terkendali. Ya kita bisa membangun usaha tapi harus bisa bagi-bagi waktu dan bagaimana caranya dakwah jalan tapi juga cari maisahnya juga tetap dia jalan. Sehingga dia bisa lebih membangun izah dirinya atau membangun kewibawaan dirinya, menjaga harga diri dengan tidak minta-minta dan tidak menggantungkan orang lain itu. Sehingga kita bisa berdakwah mandiri dan kemudian bisa bahkan kalau bisa berbuat baik dengan dakwahnya ya jauh lebih mulia. Ya kepada teman-teman pemirsa muslim yang pertama supaya punya jiwa mandiri. Jadi pertama itu aja semangat punya jiwa mandiri karena jiwa mandiri itu ya jelas itu akan menjadi dasar utama dia untuk membangun usaha itu. Yang kedua jangan pernah putus asa untuk membangun sebuah usaha itu. Coba kalau udah punya semangat atau punya usaha ya coba aja pokoknya coba dulu kan kadang-kadang bingung orang mau membangun usaha itu usaha apa dan sebagainya. Pokoknya coba jangan hanya memperbanyak teori aja tapi ya coba mau jualan coba aja jualan. Nanti kan ada istilahnya pemecahan masalahnya juga berkembang masalah itu ketika dia sudah mulai jalan ada hal yang bisa diselesaikan di situ sehingga mendapatkan pelajaran-pelajaran untuk dia bisa membangun usahanya itu. Yang ketiga ya bagaimana dia betul-betul membangun usahanya itu dengan jujur dan amanah. Artinya jujur karena juga kita diajarkan Nabi kalau jual beli kita itu jujur itu akan diberkahi. Fa'in shadaqa wa bayana. Kalau dia penjual-penjual itu jujur dan saling menerangkan sehingga tidak menutup-nutupi apa yang harus dia disampaikan, maka akan diberkahi dalam jual beli dia itu. Kemudian amanah karena at-tajir yang al-amin, at-tajirul amin, dia akan bersama dengan para nabi, para syuhada, para siddiqin, sehingga ini kemuliaan yang sangat besar sekali. Sehingga jadikan usahanya itu bukan sekedar usaha mencari duniawi, tapi kaitkan dengan kita
bagaimana ada pahalanya, bagaimana kita semangat untuk membantu manusia supaya nanti bisa banyak berbuat baik, karena kita asalnya muslim itu adalah bagaimana memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas, yaitu orang yang paling Allah cintai, orang yang mereka paling bermanfaat bagi manusia. Kemudian juga dari situ juga bagaimana semangat usaha itu juga bagian daripada ingin memberikan peluang sama orang lain juga untuk dia bisa bekerja bersama-sama sehingga bisa memberikan kebaikan pada orang lain dengan memberikan kesempatan bekerja, sehingga bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk ya ini orang lain. Dan ya umat muslim ya jangan tinggalkan ciri khas keislamannya itu. Sangat perhatian sekali dengan hal-hal yang ya berkaitan dengan aturan agamanya. Jangan saya pengusaha muslim tapi nggak tahu etika di dalam berdagang atau dalam berbisnis. Nah, Umar sendiri makanya pernah katakan, ya ini tidak boleh orang berdagang di pasarnya kecuali yang tahu seluk-beluk tentang perdagangan. Jangan sampai dia makan harta haram, jangan sampai dia melakukan ini riba. Maka Umar menerapkan nggak boleh masuk pasarnya kecuali yang mereka tahu tentang masalah ilmu jual beli. Jangan sampai dia kemudian terjerumus dalam perbuatan ribawi diantaranya itu. Ini yang mesti harus kita ya patokan-patokan singkat yang seorang pengusaha muslim mesti dia perhatikan itu.